Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 583. Ahli Formasi Dewa, Maju. Jisiu yang mengenakan pakaian putih dengan suara lantang. Dalam sekejap, banyak ahli formasi dewa dari istana penguasa kota dan asosiasi bintang cemerlang terbang keluar dari kapal perang. Tubuh reinkarnasi kedua Luo Xiu juga termasuk di antaranya. Sesuai permintaan Jisiu, di depan kedua kapal perang luar angkasa, mereka mengukir formasi di ruang hampa, membangun garis pertahanan pertama. Berbagai simbol formasi diukir, lalu cahaya berkelap-kelip menyatu dengan ruang hampa. Ahli formasi dewa yang diundang dan direkrut oleh kedua kekuatan besar ini, paling rendah adalah tingkat 4, dan 2 di antaranya memiliki tingkat formasi hingga tingkat 6. Tak terhitung banyaknya formasi yang diukir, semua orang pertama-tama mengukir formasi pertahanan, diikuti oleh formasi penjerat, lalu formasi pembunuh, dan formasi ilusi. Penggabungan formasi berantai dapat memaksimalkan kekuatan formasi, paling efektif untuk menghadapi binatang buas yang kurang cerdas. Auman serigala yang bergema datang silih berganti di ruang angkasa. Kelompok serigala iblis bertaring darah bergerak sangat cepat. Setelah disekat oleh garis pertahanan pertama formasi pertahanan, semua serigala iblis tersebut menyerang dan menggigit dengan ganas. Cepat sekali mereka menembus garis pertahanan tersebut. Banyak ahli formasi dewa dari kedua kekuatan besar tidak terlalu pintar dalam menyusun formasi pertahanan. Sebenarnya, tujuan mereka bukan untuk menahan serangan serigala iblis, tetapi untuk melumpuhkan mereka. Binatang buas tersebut tidak memiliki kecerdasan seperti ras iblis. Mereka menyadari bahwa formasi mudah ditembus, sehingga mereka menjadi meremehkan dan kemudian kelompok besar serigala iblis itu masuk ke dalam jangkauan formasi pembunuh. Bertarung melawan binatang buas luar angkasa adalah hal yang sangat biasa bagi para kultivator seni bela diri yang sering berpetualang di ruang angkasa. Di dalam jangkauan formasi pembunuh, banyak serigala iblis dibantai. Segera setelah itu, semua kultivator seni bela diri dengan kekuatan di atas tingkat dewa langit juga turun tangan, memanfaatkan kemudahan formasi untuk mengeluarkan kekuatan ilahi, memanggil senjata perang, dan menyerang kelompok serigala iblis. Beberapa cahaya darah melintas dan hilang. Seorang kultivator seni bela diri tingkat 5 dewa langit tidak sempat bereaksi, tubuhnya langsung terkena beberapa cahaya darah sekaligus. Dia bahkan tidak sempat meneriakkan kesakitan sebelum tubuhnya langsung berubah menjadi nanah, bahkan ilahi dirinya pun lenyap tanpa jejak. Siapkan formasi pertahanan, Jisiu berteriak keras. Di bawah komandonya dari istana penguasa kota, ada sekelompok besar tim dewa langit yang terlatih dengan baik. Sekelompok dewa langit maju dan mengeluarkan artefak pertahanan mereka masing-masing untuk menahan serangan kelompok serigala iblis. Serang! Dengan perintah kedua dari Jisiu, 30 dewa langit meluncur dengan sepenuh tenaga, menggunakan senjata perang dan kekuatan ilahi terkuat mereka untuk melakukan serangan tanpa pandang bulu terhadap kelompok serigala iblis. Dalam sekejap, banyak serigala iblis terbantai. Tuan muda penguasa kota, jumlah kelompok serigala iblis terlalu banyak. Kelompok serigala iblis seperti lautan merah darah, maju terus-menerus dengan jumlah puluhan ribu. Banyaknya formasi yang disusun oleh para ahli formasi dewa dengan cepat hancur di bawah tekanan serangan. Setelah jumlah mencapai tingkat tertentu, mereka juga bisa memicu perubahan kualitas. Dibandingkan dengan jumlah puluhan ribu serigala iblis, jumlah orang dari kedua kekuatan besar ini hanya sekitar 1000 orang. Banyak di antaranya adalah pekerja tambang yang direkrut dengan kekuatan hanya sampai tingkat dewa atau iblis. He Feng, saya ingin penjelasan. Jisiu menatap dingin kepala asosiasi bintang cemerlang. Dalam informasi yang kamu berikan sebelumnya, tidak disebutkan bahwa akan ada kelompok serigala iblis bertaring darah di rute tersebut. He Feng tersenyum tipis. Mengapa penguasa kota marah? Asalkan kita bisa menembus blokade kelompok serigala iblis, kita bisa mencapai lokasi tambang kristal dewa. Kamu bicara dengan mudah, jumlah serigala iblis mencapai puluhan ribu. Berapa banyak orang dan pasukan yang akan hilang jika kita menembusnya? Jisiu mendengus dingin. Dengan pertahanan kapal perang luar angkasa, menembusnya bukan masalah. He Feng tetap tenang, seolah-olah semuanya sudah dalam perhitungannya. Jisiu menyipitkan matanya. Meskipun kapal perang luar angkasa bisa menahan serangan kelompok serigala iblis, mengaktifkan perisai pertahanan akan mengonsumsi banyak kristal dewa kualitas menengah. Biaya ini tidak akan ditanggung begitu saja oleh istana penguasa kota. Kami asosiasi bintang cemerlang bersedia menanggung setengahnya, ujar He Feng. Dia sangat memahami nilai tambang kristal dewa. Konsumsi kapal perang luar angkasa dibandingkan dengan itu hanyalah sepele. Semua orang mundur kembali ke dek. Jisiu tidak melanjutkan perdebatan apapun, dia berteriak dan memberikan perintah. Semua orang dengan cepat mengubah diri mereka menjadi cahaya penghilang dan mundur, seperti lebah yang kembali ke sarangnya.
Layar pertahanan kapal perang, yang telah dikukir dengan formasi pertahanan tingkat 7, tidak menghalangi para kultivator seni bela diri manusia sama sekali. Namun, ketika kelompok serigala iblis maju menyerang, mereka akan terhalang oleh layar pertahanan. Tidak peduli seberapa keras mereka menyerang, layar pertahanan tetap tidak bergerak. Formasi pertahanan yang diukir di kapal perang luar angkasa adalah tingkat 7. Selama ada cukup energi pendukung, hanya Raja Dewa yang bisa menghancurkannya. Boom! Di bawah kendali banyak ahli formasi dewa, kedua kapal perang hancur dalam ruang hampa dan berubah menjadi dua cahaya perak yang berkelap-kelip, seperti meteor, membelah kegelapan ruang angkasa. Kelompok serigala iblis bertaring darah yang berwarna merah darah seperti selembar kertas merah yang direkatkan dari tengah. Semua serigala iblis yang menghalangi di depan kapal perang luar angkasa dihancurkan menjadi debu halus, tanpa satu pun tulang yang tersisa. Kelompok serigala iblis bertaring darah mengeluarkan auman kemarahan, namun kecepatannya jauh tertinggal dibandingkan dengan kapal perang luar angkasa. Mereka dengan cepat dilemparkan begitu saja hingga tak terlihat. Kapal perang luar angkasa melaju dengan kecepatan penuh, sehingga konsumsi energinya sangat besar. Oleh karena itu, kedua kapal perang tidak terbang terlalu lama sebelum mulai mengurangi kecepatan, akhirnya mempertahankan kecepatan yang relatif tidak terlalu cepat maupun lambat. Tuan muda penguasa kota, lihatlah. Pada saat itu, He Feng tersenyum dan mengulurkan tangan menunjuk ke depan. Di langit yang jauh, muncul sebuah planet yang memancarkan cahaya redup, terlihat seperti seekor kunang-kunang di langit yang remang. 3 hari menghabiskan 10.000 kristal dewa kualitas menengah, dan kini telah 2 bulan sejak meninggalkan kota bintang biru. Ditambah lagi dengan energi dan sumber daya yang terkuras karena bertemu dengan kelompok serigala iblis, biaya penggunaan kristal saja sudah menjadi angka yang sangat besar. Wajah Jisiu tampak tidak menyenangkan. Jika yang ditemukan hanya tambang kristal dewa kualitas rendah, mungkin perjalanan ini bahkan tidak akan menutup biaya. He Feng mungkin juga bisa menebak apa yang ada di pikirannya Jisiu, lalu ia tersenyum dan berkata, planet ini, saya sebut planet merah memiliki sebuah tambang kristal dewa kualitas menengah. Apakah kamu yakin? Jisiu dan 5 adik kelasnya di belakangnya terlihat terkejut. He Feng mengangguk, lalu tersenyum pahit, hanya saja planet merah ini sangat aneh. Cahaya yang berkelap-kelip di luar atmosfer planet sebenarnya adalah sebuah formasi besar. Kultivator dengan kekuatan di atas tingkat dewa langit tidak bisa melewati cahaya formasi tersebut, hanya dewa iblis yang bisa. Awalnya, saya dan pemimpin sekte iblis hitam menemukan tempat ini dan mengirim banyak dewa iblis untuk menyelidikinya. Hasilnya, sebagian besar dari mereka mati, hanya 3 orang yang berhasil kembali. Mereka menemukan sebuah tambang kristal dewa kualitas menengah di planet tersebut. Jisiu mengerutkan keningnya, saya perlu informasi yang lebih rinci. Hehe, tentu saja. Karena saya bekerja sama dengan Tuan Muda Penguasa Kota, saya tentu akan berbicara tanpa menyembunyikan apapun. He Feng tersenyum lagi dan melanjutkan, menurut deskripsi dari ketiga orang yang kembali, tambang kristal dewa kualitas menengah berada di pusat bintang. Namun, setelah masuk, tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, orang di sekitarnya akan menghilang, seperti masuk ke ruang berbeda, dan di dalamnya muncul musuh yang menakutkan, sehingga banyak yang mati. Dan 3 orang yang bisa kembali hidup adalah karena mereka memilih untuk menyerah. Harga dari menyerah adalah setengah dari sumber kehidupan mereka sendiri, setara dengan kehilangan setengah umur mereka. Pada titik ini, ekspresi He Feng menjadi serius. Oleh karena itu, saya merekrut banyak ahli formasi dewa tingkat tinggi untuk mencari cara memecahkan formasi di planet merah. Selama kita bisa memecahkan formasi tersebut, kita bisa masuk dengan mudah dan mencari rahasia di dalamnya. Begitu jahat, mata Jisiu menyipit sedikit setelah mendengar penjelasan He Feng. Dia memiliki sebuah pemikiran yang muncul di pikirannya. Dia menatap He Feng, yang kemudian mengangguk kepadanya, jelas kedua pikiran mereka sejalan. Konon, beberapa kultivator seni bela diri yang berlatih dalam isolasi lama, karena bertahun-tahun terpapar aura kekuatan para dewa, geologi di sekitarnya juga terpengaruh. Kekuatan hukum yang besar terkumpul, membentuk tambang kristal dewa. Namun, bahkan kultivator tingkat Raja Dewa yang berlatih isolasi seumur hidupnya pun tidak bisa membentuk tambang kristal dewa kualitas rendah yang paling kecil di tempat latihan mereka. Tapi di planet merah ini, ada tambang kristal dewa kualitas menengah. Mungkin tempat ini pernah menjadi lokasi latihan isolasi seorang kultivator tingkat Raja Dewa atau bahkan Dewa Kesatria. Jisiu perlahan berbicara, semakin berbicara semakin emosional, dan berdasarkan fenomena aneh yang kamu ceritakan, sangat mungkin di planet merah ini terdapat warisan dari seorang kultivator tingkat luar biasa. Pengalaman para dewa iblis seolah-olah adalah ujian bagi pewaris warisan tersebut, yang dikatakan Tuan Muda Penguasa Kota, sesuai dengan apa yang saya pikirkan. He Feng juga tersenyum. Dalam dunia seni bela diri, selain sumber daya, yang paling penting adalah warisan. Bahkan warisan lebih penting daripada sumber daya, karena hanya dengan warisan yang kuat, seorang jenius berbakat bisa dikembangkan menjadi seorang ahli.
Dengan adanya ahli, kita bisa mengumpulkan banyak sumber daya, membangun kekuatan dan latar belakang yang kuat. Seorang kultivator yang bisa mengubah geologi dalam bintang hanya dengan berlatih isolasi untuk membentuk tambang kristal dewa kualitas menengah ini jauh melampaui imajinasi Jisiu dan He Feng. Jika mereka bisa mendapatkan warisan dari kultivator seperti ini, nilai ratusan tambang kristal dewa kualitas menengah tidak akan sebanding. Percakapan mereka dilakukan melalui transmisi pikiran, karena rahasia semacam ini tidak boleh dibagikan dengan mudah kepada orang luar. Napas Jisiu menjadi semakin cepat. Bakatnya sangat tinggi, jika tidak, dia tidak akan diangkat menjadi murid oleh penguasa kota Jifeng, bahkan diangkat menjadi anak angkatnya dan diberi nama keluarga Ji. Dia telah berlatih kurang dari 100.000 tahun dan sudah mencapai kekuatan setengah langkah Raja Dewa. Menjadi Raja Dewa di masa depan hampir tak terelakkan. Namun, hanya menjadi Raja Dewa tidak cukup baginya. Dia tidak ingin hidupnya terbatas di bintang biru yang kecil. Dia mendambakan dunia yang lebih luas, sehingga dia memiliki ambisi untuk menjadi Kaisar Dewa, bahkan Dewa Kesatria. Setelah bisa mencapai tingkat tersebut, dia bisa pergi ke dunia yang lebih luas, berdiri di tingkat yang lebih tinggi. Setiap orang yang memilih jalan seni bela diri pasti memiliki ambisi. Warisan dari kultivator tingkat luar biasa membuat Jisiu merasa marah. Dia ingin membunuh He Feng, sehingga rahasia di tempat ini hanya dia yang tahu. Dia bahkan ingin membunuh adik kelasnya dan semua orang yang dibawanya, hanya dia yang bisa menikmati warisan dari kultivator tingkat luar biasa ini. Namun, Jisiu segera tenang kembali. Tak peduli apakah warisan dari kultivator tingkat luar biasa itu hanya sebuah dugaan, dengan kemampuannya sendiri, dia tentu tidak bisa membunuh semua orang. Jika ada yang berhasil melarikan diri, ayah angkatnya, penguasa kota Jifeng, pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Saat He Feng dan Jisiu membicarakan hal-hal ini, mereka sudah mengirimkan transmisi pikiran kepada Luo Xiu, mempersiapkannya untuk bertindak kapan saja. Luo Xiu tidak tahu apa yang sebenarnya dibicarakan oleh keduanya, tetapi dia bisa merasakan bahwa asosiasi bintang cemerlang pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Bersambung.